Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pembahasan untuk hari ini bermanfaat untuk kalian. Untuk materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Nah, sebelum ke ruang lingkup administrasi keuangan, Ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu administrasi keuangan ya. Nah, administrasi berasal dari kata administrate, yaitu bahasa Latin. Sebelum kita membahas ke ruang lingkup administrasi keuangan, Ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu administrasi keuangan. Nah, secara etimologi, administrasi keuangan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada administrasi dan yang kedua ada keuangan. Administrasi dalam bahasa Latin yaitu administrate yang artinya melayani, membantu dan memenuhi. Kedua yaitu ada arti kata keuangan. Keuangan di sini artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau sumber daya uang. Menurut De Liangji, salah satu pakar manajemen, administrasi keuangan adalah proses pengurusan, penyediaan, penyelenggaraan, dan penggunaan sumber daya atau uang dalam suatu kerjasama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan uang, keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Nah, dari sini ya, dari pengertian yang tadi, administrasi keuangan, kita bisa melihat ruang lingkup administrasi keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan wilayah kerja, ada yang berdasarkan kegiatan administrasi keuangan, ada yang berdasarkan pola perbuatan. Yang pertama, ada yang berdasarkan wilayah kerja. Berdasarkan wilayah kerja itu terdiri dari administrasi publik, kemudian ada administrasi lingkungan, dan administrasi pembangunan ya. Administrasi publik ini adalah administrasi yang berhubungan dengan negara, baik itu instansi atau lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selanjutnya ada lagi administrasi lingkungan. Nah, administrasi lingkungan ini adalah administrasi yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan tanpa mengindahkan kualitas si manusia dan lingkungan ya. Kemudian ada lagi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan ini adalah administrasi yang tujuannya untuk mencapai pembangunan yang regulasinya dilakukan oleh pemerintah, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata. Kemudian berdasarkan kegiatan administrasi ini terbagi menjadi 2. Administrasi keuangan itu terbagi menjadi 2. Ada administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Kalau administrasi secara sempit ya, administrasi secara sempit ini berhubungan dengan TU. Kalian mungkin sudah tahu ya apa itu tata usaha. Pak Agung ya, di sini Pak Agung ada Bu Cynthia. Nah, itu tata usaha. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya itu ada menerima, menyimpan, menghimpun, mengolah, menggandakan, menyimpan. Nah, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya ada lagi administrasi yang secara luas. Kalau administrasi yang secara luas itu berhubungan dengan pengelolaan dan pengadaan anggaran belanja negara, baik negara maupun daerah ya. Kemudian selanjutnya
ada lagi administrasi keuangan berdasarkan pola perbuatan. Kalau administrasi berdasarkan pola perbuatan itu terbagi lagi menjadi 3. Ada budgeting, ada accounting, dan satu lagi ada auditing. Budgeting ini penganggaran, ya. Kemudian ada accounting ini pencatatan atau pembukuan. Jadi segala sesuatu itu ya berhubungan dengan keuangan kita harus menganggarkan dulu. Kemudian setelah itu ada pembukuan. Kalau misalnya kalian membeli sesuatu berhubungan dengan uang, nah itu harus dicatat sesuai dengan transaksinya. Kemudian ada lagi auditing. Kalau auditing ini pengawasan. Auditing ya. Setelah adanya anggaran, kemudian pencatatan, baru nanti ada pengawasan. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya administrasi keuangan itu? Tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari administrasi keuangan ya. Sederhananya, administrasi keuangan itu pengelolaan keuangan. Setiap perusahaan itu pasti mempunyai atau melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang namanya administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu tujuannya apa? Yang pertama, memperlancar proses keluar masuknya uang. Yang kedua, mempermudah transaksi uang. Kemudian yang ketiga, adanya bukti transaksi. Kemudian mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam satu periode. Periode di sini bisa 1 bulan maupun 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsi dari administrasi keuangan. Setiap perusahaan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang namanya administrasi keuangan itu pasti selalu ada di perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Kita lihat fungsinya apa. Di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama, fungsi umum. Fungsi umum ini terdiri dari fungsi investasi, kemudian fungsi mencari dana, selanjutnya ada fungsi pembelanjaan dan fungsi pembagian laba. Fungsi investasi, mungkin kalian sering mendengar yang namanya investasi. Apa sih investasi itu? Sebenarnya investasi itu adalah penanaman modal. Jadi sebelum kalian membuat perusahaan, ya kalau kalian misal cita-citanya ingin membuat perusahaan. Nah, jadi sebelum membuat perusahaan, coba kalian cari dulu siapa saja yang mau menanamkan modal. Nah, di sini berarti fungsi administrasi keuangan di sini adalah fungsinya fungsi investasi ya. Selanjutnya ada lagi fungsi mencari dana ya. Hampir sama sebenarnya dengan fungsi investasi ya, yaitu mencari investor. Investor itu adalah yang menanamkan modal. Nah, kalau di investasi nanti si dananya atau si modalnya itu nanti misal mau dibelikan ke kendaraan, mau dibelikan ke tanah, berarti itu kan sudah investasi ya. Nah, sekarang mencari dana berarti mencari siapa nih investornya. Kemudian ada lagi fungsi pembelanjaan. Setelah tadi investasi, membelikan aktiva-aktiva, kemudian mencari penanam modal, selanjutnya nah ini uang ini nih ya yang kalian punya nantinya mau dibelanjakan untuk apa? Khususnya untuk kegiatan proses produksi, baik itu untuk bahan bakunya maupun bahan pelengkapnya ya. Selanjutnya ada lagi fungsi pembagian laba. Sebenarnya kalau fungsi pembagian laba ini nanti ada berhubungan dengan fungsi mencari dana ya. Biasanya sebelum orang mencari investor itu akan menentukan kita mau pembagian laba itu seperti apa. Misal mau 50-50 kah atau 30-20 misal ya, atau mau 70-20. Selanjutnya ada fungsi khusus. Nah, kalau fungsi khusus di sini itu tergantung perusahaannya. Nah, selanjutnya ada fungsi khusus. Kalau fungsi khusus itu tergantung perusahaannya ya. Contoh sekolah, kenapa menerapkan yang namanya administrasi keuangan? Yang pertama, misal ya, untuk mengelola keuangan supaya lebih efektif, efisien. Itu contoh saja ya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembahasan sekarang. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan Ibu haturkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak materi tentang administrasi atau ruang lingkup administrasi keuangan. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan ya kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak pembahasan dari Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq